Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izzatul Fitriah, mahasiswa STKIP Kusuma Negara. Nah, kali ini saya akan membahas tentang soal-soal geometri ruang. Lanjutan dari video saya yang kemarin ya. Nomor 31, perhatikan gambar. Gambar di samping menunjukkan sebuah benda terbuat dari logam. Jika berat 1 cm kubik logam adalah 8 gram dan Pi 3,14, maka berat benda tersebut adalah... Nah, diketahui jari-jarinya itu 3 cm. Nah, kita lihat dari sini. Ini gambar tabungnya, dan ini gambar setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Ini gambar tabung. Ini dari sini, ini diameternya itu 6 dan jari-jarinya itu 3. Nah, tinggi tabungnya itu kita lihat dari sini 26. Nah, jari-jari ke sini kan ini kan 3. Ini 3, ini 3. Jadi 26 dikurang 6. Jari-jarinya kan sama dengan 20. Jadi tinggi tabungnya itu 26 dikurang 6, hasilnya 20 cm. Dan 1 cm kubik logam beratnya itu 8 gram. Nah, selanjutnya kita mencari volume tabung terlebih dahulu. Nah, volume tabung rumusnya Pi R kuadrat T, di mana Pi-nya 3,14, R-nya itu 3 dikali dengan 3 dikali dengan tinggi tabung. Tinggi tabungnya yaitu 20 cm. Maka 165,2 cm kubik. Nah, selanjutnya kita mencari volume bola. Nah, ini kan volume setengah bola ditambah volume setengah bola. Jadi ini setengah tambah setengah kan jadi 1. Jadi kita mencari volume 1 bola. 1. Nah, volume bola rumusnya 4/3 Pi R pangkat 3. Pi-nya itu 3,14. Jadi 4/3 dikali 3,14 dikali R-nya 3 dikali 3 dikali 3. Maka hasilnya 113,04 cm kubik. Berat benda sama dengan volume tabung ditambah volume bola dikali berat logam. Nah, volume tabungnya itu yaitu 565,2 cm kubik ditambah dengan volume bolanya 113,04 cm kubik dikali dengan berat logamnya itu 8. Hasilnya 678,24 dikali dengan berat logam yaitu 8. Maka hasilnya 5425,92 gram. Nah, kita ubah gram ini ke kilo. Kan menjadi 5,425 kilo. Nah, atau yang mendekati 5,425 kg itu berapa? Yaitu 5,43 kg. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 32. Gambar di bawah ini adalah sebuah tenda. Jika harga terpal untuk alas 15.000 per meter persegi untuk dinding dan atapnya 10.000 per meter kubik, berapa biaya pembelian bahan yang diperlukan untuk membuat satu tenda? Nah, ini gambarnya. Yang diketahui jari-jarinya 4 cm. Tinggi tabungnya 3 cm, setengah dari ini. Ini ke sini, dari sini ke sini itu 6 cm. Nah, ini kan setengahnya kan ya, dilihat dari sini. Jadi tinggi tabungnya 3 cm dan tinggi kerucutnya 3 cm.
Harga untuk alasnya 15.000 per meter persegi dan harga untuk dinding atapnya 10.000 per meter per. Nah, yang pertama kita mencari luas selimut kerucut terlebih dahulu. Nah, karena untuk mencari luas selimut itu rumusnya PRS dan S-nya belum diketahui, maka kita mencari S-nya terlebih dahulu. S sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. R kuadratnya 4 dan tinggi kerucutnya itu 3. Jadi akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya 16, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Maka 16 ditambah 9 itu hasilnya 25. Akar 25 itu berapa? Itu 5. Nah, selanjutnya mencari luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut itu rumusnya PRS. Pi-nya 3,14 ditambah dengan R-nya itu 4 dan S-nya ini 5 dikalikan, maka hasilnya 62,8 cm persegi. Lalu kita mencari alasnya terlebih dahulu. Alasnya itu berbentuk lingkaran ya. Jadi rumusnya pi R kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya itu 4. Jadi 3,14 dikali 4 dikali 4. Maka hasilnya 50,24 cm persegi. Nah, lalu kita mencari selimut tabung. Nah, luas selimut tabung rumusnya 2pi RT. 2 pi-nya 3,14, R-nya 4 dan tinggi tabungnya itu 3. Lalu dikalikan, maka hasilnya 75,36 cm persegi. Nah, selanjutnya mencari biaya yang diperlukan untuk membuat tenda. Nah, luas alas dikali harga untuk alas ditambah dengan luas selimut kerucut dikali dengan harga untuk dinding atap ditambah dengan luas tabung dikali dengan harga untuk dinding atap. Nah, ini luas alas dikali harganya itu harga untuk alas 15.000. Jadi 50,24 dikali dengan 15.000. Nah, ditambah dengan luas selimut kerucutnya yaitu 62,8 dikali dengan harga untuk dinding atap yaitu 10.000. Ditambah dengan luas selimut tabung yaitu 75,36 dikali dengan harganya itu juga harga dinding atap yaitu 10.000. 50,24 dikali dengan 15.000 hasilnya 753.600 ditambah dengan 62,8 dikali 10.000 maka hasilnya 628.000 ditambah dengan 75,36 dikali 10.000 maka hasilnya 753.600 sama dengan, nah ini dijumlahkan, maka hasilnya 2.135.200. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 33. Suatu kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm berisi penuh cat. Cat tersebut akan diisikan ke dalam kaleng-kaleng berbentuk tabung yang berdiameter 7 cm dan tinggi. Berapa banyak kaleng seperti itu yang dapat diisi penuh oleh cat yang ada? Diketahui rusuknya itu 50 cm dan diameternya itu 7, maka R-nya 3,5 cm. Tinggi tabungnya itu 10 cm. Kubus terlebih dahulu. Nah, volume kubus itu rumusnya R pangkat 3. R-nya itu 50 cm. Jadi 50 dikali 50 dikali 50.
maka hasilnya 125.000 cm kubik. Nah, selanjutnya kita mencari volume tabung. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat T. Pi-nya itu 3,14, R-nya itu 3,5 dikali dengan 3,5 dikali dengan tinggi tabung. Tinggi tabungnya itu 10. Maka hasilnya 384,65 cm kubik. Cari banyak kaleng, rumusnya itu volume kubus dibagi volume tabung. Volume kubusnya yaitu 125.000 dibagi dengan volume tabung. Volume tabungnya itu 384,65. Nah, hasilnya itu 324,97. Nah, yang mendekati itu yang mana? Yaitu yang mendekati 325. Banyak kaleng yang dapat diisi penuh oleh cat itu ada 325. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 34. Sebuah tabung alasnya berdiameter 20 cm dan tingginya 60 cm. Berisi air dengan tinggi 35 cm. Lalu 3 bola besi dimasukkan ke dalam tabung sehingga tinggi air menjadi 43,64 cm. Berapa jari-jari bola besi yang dimasukkan? Nah, yang diketahui diameternya itu 20 cm, maka R-nya itu 10 cm. Dan tinggi tabungnya itu 60 cm, tinggi airnya 35 cm, dan tinggi tabung setelah dimasukkan bolanya itu 43,64 cm. Cari jari-jari bola besi yang dimasukkan, maka rumusnya volume setelah dimasukkan air dikurang dengan volume air sama dengan volume 3 bola, karena ada 3 bola yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Nah, volume setelah dimasukkan air, ini kan maksudnya volume tabung ya. Jadi volume tabung rumusnya pi R kuadrat T. T-nya itu tinggi setelah dimasukkan bola. Dan volume airnya itu rumusnya sama pi R kuadrat T. Tingginya juga tinggi air yang awal. Sama dengan 3 dikali volume bola. Volume bolanya itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini kan pi-nya sama ya, maka pi-nya kita coret. Maka menjadi pi R kuadrat T. Ini T-nya itu tinggi setelah dimasukkan bola, nah dikurang dengan R kuadrat T. Tinggi air yang awal. Sama dengan 3 dikali 4/3 R pangkat 3. Nah, R-nya itu 10 dikali dengan 10. Nah, tinggi setelah dimasukkan bola itu 43,64. Ini dikalikan. Nah, lalu dikurang dengan 10. Ini jari-jarinya tetap 10 ya. Dikali tinggi air. Tinggi air semulanya itu 35. Sama dengan, kan ini 3 kita coret. Habis ya. Jadi menjadi 4 R pangkat 3. Nah, 10 dikali 10 dikali 43,64 hasilnya 4.364 dikurang dengan 10 dikali 10 dikali 35, maka hasilnya 3.500 sama dengan 4R pangkat 3. Nah, ini kita kurang. Hasilnya 846 sama dengan 4R pangkat 3. Nah, lalu kan perkalian ya, 4/3 ini kan perkalian, maka pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 846 dibagi dengan 4 sama dengan R pangkat 3. Hasilnya itu 216 sama dengan R pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 216 itu berapa? Itu 6 cm. Maka jari-jarinya itu 6 cm. Jadi jawabannya itu yang B. Selanjutnya nomor 35.
sebuah tabung berisi air setinggi 28 cm. Ke dalam tabung tersebut dimasukkan 5 buah bola besi yang berdiameter 6 cm. Jika diameter tabung 12 cm, tinggi tabung sekarang adalah, diketahui tingginya sama dengan 28 cm. Diameter bolanya itu 6 cm, maka jari-jarinya 3 cm, dan diameter tabungnya 12 cm, maka jari-jari tabungnya itu 6 cm. Nah, untuk mencari tinggi tabung, maka rumusnya volume tabung sama dengan 5 buah volume bola. Nah, volume tabung rumusnya pi R kuadrat T sama dengan volume bola, 5 volume bola. Jadi 5 dikali 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini pi-nya sama, maka kita coret. Menjadi R kuadrat T sama dengan 5 4/3 R pangkat 3. Nah, lalu kita masukkan. Nah, jari-jari tabungnya itu 6, maka 6 dikali dengan 6 dikali dengan tinggi tabung sama dengan 5 4/3 dikali dengan jari-jari bola, yaitu 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3. 6 dikali 6 hasilnya 36 dikali dengan tinggi tabung sama dengan 5 dikali 4/3 dikali dengan 3 dikali dengan 3 dikali 3 hasilnya 180. Maka tinggi tabung yaitu 180 dibagi dengan 36, maka hasilnya 5 cm, yaitu tinggi awal ditambah dengan tinggi yang tadi dicari, yaitu 28 ditambah dengan 5, maka hasilnya 33 cm. Jadi jawabannya yang D. Nah, selanjutnya soal esai nomor 1. Volume sebuah tabung 198 cm kubik, sedangkan tinggi tabung 7 cm. Tentukan A. Jari-jari lingkaran alas tabung, B. Luas selimut tabung, C. Luas permukaan tabung. Nah, yang diketahui volume tabungnya itu 198 cm kubik, dan tinggi tabungnya itu 7 cm. Nah, kita mencari jari-jari lingkaran alas tabung menggunakan rumus volume tabung. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat T. Volume tabungnya sudah diketahui, yaitu 198 sama dengan pi-nya itu 22/7 dikali R. R-nya itu yang akan kita cari dikali dengan tinggi tabung, yaitu 7. Nah, ini 7 kita coret, maka habis. Jadi 198 sama dengan 22 dikali R kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan 198 dibagi dengan 22. Maka R kuadrat sama dengan 9. Nah, R-nya menjadi 9. Akar 9 itu berapa? Yaitu 3. Jadi, jari-jari lingkaran alasnya itu 3. Selanjutnya, mencari luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya 2 pi RT. 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 3 dikali dengan tinggi tabungnya itu 7. Nah, ini tuh. Lalu kita kalikan 2 dikali 22/7 dikali 3 dikali 7. Maka hasilnya 132 cm persegi. Lalu kita mencari luas permukaan tabung. Rumusnya 2 pi R plus T. 2 dikali pi-nya 22/7 dikali dengan R-nya 3. R-nya 3 ditambah dengan tinggi tabungnya itu 7. Nah, kita kalikan 2 dikali 22/7 dikali 3. Hasilnya 132 dikali dengan 3 ditambah 7, hasilnya 10 dibagi dengan 7.
Nah, 132 dikali 10, maka hasilnya 1320 dibagi dengan 7. Hasilnya 188,5 cm persegi. Selanjutnya nomor 2. Sebuah ember berdiameter 28 cm dan tinggi 40 cm berisi penuh air. Seluruh air tersebut akan dituang ke dalam kaleng-kaleng yang berdiameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Berapa banyak kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung air tersebut? Nah, diketahui diameter embernya itu 28 cm, tinggi embernya 40 cm, diameter kalengnya 14 cm, tinggi kalengnya 20 terlebih dahulu. Volume ember kan berbentuk tabung ya, jadi rumusnya pi r kuadrat. Pi-nya 22/7 dikali dengan R-nya itu 14 dikali dengan tinggi tabungnya 40. Jadi kita jadikan dulu R-nya. 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 40. Maka hasilnya 24.640 cm persegi. Nah, lalu kita mencari volume kaleng. Kaleng kan berbentuk tabung, maka rumusnya pi r kuadrat T. Nah, pi-nya itu 22/7, diameter kalengnya kan 14 cm, maka jari-jarinya itu 7, maka 7 kuadrat dikali dengan tinggi kaleng, yaitu 20 cm. Nah, kita jabarkan dulu, 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20, maka hasilnya 3080 cm kubik. Nah, lalu kita mencari banyak kaleng yang diperlukan. Maka rumusnya volume ember dibagi dengan volume kaleng. Volume embernya 24.640 dibagi dengan volume kalengnya 3080, maka hasilnya 8. Jadi kaleng yang diperlukan itu ada 8 kaleng. Selanjutnya nomor 3. Volume sebuah kerucut adalah 314 cm kubik. Bila jari-jari alasnya 5 cm dan pi 3,14, maka garis pelukisnya adalah titik-titik cm. Nah, diketahui volume kerucut sama dengan 314 cm kubik, jari-jarinya 5 cm, pi-nya itu 3,14. Kerucut terlebih dahulu menggunakan volume kerucut, yaitu 1/3 pi r kuadrat T. 1 sudah diketahui, yaitu 314 sama dengan 1/3 dikali pi-nya 3,14 dikali dengan jari-jarinya 5 dikali dengan 5 dikali T, tinggi kerucut yang akan kita cari. Nah, itu dikali 3,14 dikali 5 dikali 5, maka hasilnya 78,5 dibagi dengan 3 dikali dengan tinggi kerucut. Nah, lalu kita kalikan 314 dikali dengan 3 sama dengan 78,5. Nah, 314 dikali dengan 3 itu hasilnya 942 sama dengan 78,5 dikali dengan tinggi kerucut. Nah, tinggi sama dengan 942 dibagi dengan 78,5. Maka tingginya itu 12. Nah, selanjutnya kita mencari panjang garis pelukis. Panjang garis pelukis rumusnya S sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. R-nya itu 5 ditambah dengan tingginya itu 12. Maka
5 kuadrat hasilnya 25 ditambah 12 kuadrat hasilnya 144. Kita tambahkan menjadi 169. Nah, akar 169 itu berapa? Yaitu 13 cm. Jadi, garis pelukisnya itu 13 cm. Selanjutnya nomor 4. Wailit akan membuat topi berbentuk kerucut dari karton sebanyak 100 buah. Jika diameter dan tinggi topi yang diinginkan masing-masing 14 cm dan 24 cm, berapa luas minimal karton yang Wailit perlukan? Nah, diketahui diameternya itu 14, maka R-nya 7 dan tingginya itu 24. Nah, lalu kita mencari luas selimut topinya terlebih dahulu. Topinya kan berbentuk kerucut. Maka rumusnya PRS. Nah, karena S-nya belum diketahui, kita cari S-nya terlebih dahulu. S kuadrat sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. R kuadratnya, R-nya itu 7 dan T-nya itu 24. Jadi akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat itu hasilnya 49 dan 24 kuadrat itu hasilnya 576. Nah, kita jumlahkan. Maka hasilnya akar 625. Akar 625 itu berapa? Yaitu 25 cm. Jadi kita mencari luas selimutnya. Luas selimut PRS itu 22/7 dikali R-nya itu 7 dikali dengan S-nya itu 25. Nah, kita kalikan. Maka hasilnya 550 cm. Karton yang diperlukan Wailit untuk membuat topi karton itu berapa? Nah, jadi yang kertas yang diperlukan itu luas selimut dikali dengan banyak topi yang akan dibuat. Hasilnya 550 dikali dengan 100. Hasilnya 55.000 cm persegi. Selanjutnya nomor 5. Sebuah tempat air berbentuk kerucut seperti gambar di bawah. Untuk mengisi air sampai pada ketinggian setengah T diperlukan air sebanyak 38,5 liter. Berapa liter air lagi yang diperlukan untuk wadah tersebut? Nah, pada ketinggian setengah T diperlukan air sebanyak 38,5. Nah, maka T sama dengan 38,5 liter dikali dengan 2. T hasilnya 77 liter. Nah, jadi berapa liter lagi yang diperlukan untuk memenuhi wadah tersebut? Jadi 77 liter dikurang dengan 38,5 liter. Maka hasilnya 38,5 liter. Nah, bila luas kulit bola 616 cm persegi dan pi 22/7, tentukan A. jari-jari bola tersebut, B. volume bola tersebut. Nah, kita mencari jari-jari volume bola. Nah, untuk mencari jari-jari bola, kita menggunakan luas kulit bola. Nah, luas kulit bola rumusnya 4pi R kuadrat, di mana luas kulit bolanya itu 616 sama dengan 4 dikali pi, pi-nya itu 22/7 dikali dengan R kuadrat. 4 dikali dengan 22, maka hasilnya 88/7 dikali dengan R kuadrat. Nah, 616 dikali dengan 7 sama dengan 88 dikali R kuadrat. 616 dikali dengan 7 hasilnya 4312 sama dengan 88 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 4312 dibagi dengan 88. Maka R kuadratnya itu sebenarnya itu 49. Nah, R-nya itu akar 49. Akar 49 itu berapa? Yaitu 7.
Jadi jari-jari bolanya itu 7 cm. Selanjutnya mencari volume bola. Volume bola itu rumusnya 4/3 pi r kuadrat. 4/3, pi-nya itu 22/7 dikali dengan r-nya itu 7 dikali dengan 7 dikali dengan 7. Maka hasilnya 4.312 dibagi dengan 3. Hasilnya 1437,3 cm3. Selanjutnya nomor 7. Kubah sebuah masjid berbentuk setengah bola dan terbuat dari bahan aluminium. Jika diameter kubah tersebut 14 meter dan harga beli aluminiumnya 30.000 per meter persegi, berapa biaya untuk membeli bahan aluminium seluruhnya? Nah, diketahui diameter sama dengan 14 cm, maka jari-jari itu 7 cm. Harga aluminiumnya itu 30.000 per meter persegi. Cari luas setengah bolanya. Setengah bola rumusnya setengah dikali 4 pi r kuadrat. Setengah 4, pi-nya itu 22/7 dikali dengan 7 dikali dengan 7. Maka hasilnya 2156 dibagi dengan 7. Hasilnya itu 308 meter persegi. Nah, biaya untuk membeli aluminium itu 308 dikali dengan 30.000. Hasilnya 9.240.000. Selanjutnya nomor 8. Sebuah bola besi memiliki diameter 21 cm. Jika berat besi tiap 1 cm kubik sama dengan 60 gram dan pi 22/7, berapa berat bola tersebut? Nah, diketahui diameter 21 cm, pi-nya 22/7, berat besi 1 cm kubiknya itu 60. Nah, cara yang pertama kita mencari volume bolanya terlebih dahulu. Volume bola rumusnya 4/3 pi r pangkat 3. 4/3, pi-nya itu 22/7 dikali r-nya itu 10,5 dikali 10,5 dikali 10,5. 11.871 dibagi dengan 21. Hasilnya itu 4.851 cm3. Nah, berapa berat bola tersebut? Nah, berat bolanya rumusnya volume bola dikali dengan berat besi. Volume bolanya itu 4.851 dikali dengan 60. Maka hasilnya 291.060 gram. Nah, selanjutnya nomor 9. Sebuah bola terbentuk dari suatu tabung dan kerucut. Apabila alas tabung berhimpit dengan alas kerucut yang jari-jarinya 7 cm dan tinggi tabungnya 4 cm dan tinggi kerucutnya 3 cm, maka tentukan volume dari benda tersebut. Diketahui R-nya itu 7 cm, tinggi tabungnya 4 cm, dan tinggi kerucutnya itu 3 cm. Nah, yang dimintakan mencari volume benda tersebut ya. Nah, benda ini berbentuk tabung dan kerucut, maka volume benda rumusnya volume tabung ditambah volume kerucut. Volume tabungnya itu rumusnya pi r kuadrat T dan volume kerucutnya rumusnya 1/3 pi r kuadrat T. Nah, kita masukkan pi-nya itu 22/7 dikali jari-jari tabungnya 7 dikali dengan 7 dikali dengan tinggi tabungnya itu 4. Nah, ditambah dengan 1/3 dikali pi-nya 22/7 dikali dengan R-nya itu 7 dikali dengan 7 dikali dengan tinggi kerucutnya itu 3. Nah, lalu kita kalikan volume tabung dan volume kerucutnya. Nah, volume tabungnya itu 616 dan volume kerucutnya itu 154.
Lalu kita jumlahkan menjadi 770 cm kubik. Jadi volume bendanya itu 770 cm kubik. Nomor 10. Sebuah kaleng berbentuk tabung tepat dapat memuat 3 bola tenis yang masing-masing berdiameter 6 cm. Tentukan luas permukaan kaleng beserta tutupnya. Pi sama dengan 22/7. Nah, diketahui diameternya itu 6 cm, pi-nya itu 22/7. Nah, kita mencari tinggi tabung. Tinggi tabungnya itu 6 cm dikali dengan 3 buah bola tenis. Maka tinggi tabungnya itu 18 cm. Nah, yang ditanyakan luas permukaan kaleng atau luas permukaan tabung. Maka rumusnya 2 pi R plus T. 2 pi-nya itu 22/7 dikali R-nya itu 3. Dikali dengan 3 ditambah dengan tinggi tabung itu 18. Nah, 2 dikali dengan 22 dikali dengan 3 hasilnya 132 dibagi dengan 7. Lalu 3 ditambah 18 hasilnya 21. Maka 132/7 dikali 21 hasilnya 396 cm persegi. Jadi luas permukaan kaleng beserta tutupnya yaitu 396 cm persegi. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.